Eropa itu mungkin buat kita itu maju, ya. Dan mereka ingin mempertahankan kemajuan mereka. Tetapi ingat, kemajuan mereka itu sesungguhnya dibiayai oleh keterpurukan kita selama ini. Ratusan tahun kita dijajah, ratusan tahun harta kekayaan kita dikeruk oleh negara-negara Eropa. Anda belum pergi ke Venesia, lihat bagaimana peradaban mereka di sana. Itu banyak disokong oleh resources dari Indonesia. Saudara, belum ada presiden sebelumnya, ya, yang pernah melakukan hal seperti ini di negara ini. Saya berharap di akhir tahun ini kawan-kawan semua bisa menikmati dan mensyukuri apa yang sudah kita capai dalam 1 tahun terakhir ini. Sekalipun mungkin kita banyak persoalan-persoalan hidup, dan ke depan kita berharap akan lebih baik tentunya. Baik kawan-kawan, dalam 1 bulan terakhir ini kita disibukkan dengan mendengarkan beberapa masalah, berita, dan salah satu yang menarik perhatian saya khususnya adalah mengenai bahwa Indonesia kalah dalam gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap pemerintah Republik Indonesia di World Trade Organization (WTO) dalam kasus stop, bagaimana ketika Jokowi menyetop, ya, ekspor bahan baku nikel ke Eropa. Sebagai seorang pengajar di salah satu universitas juga yang terkait dengan International Business Law yang juga bersinggungan dengan World Trade Organization. Nah, saudara, ekspor Indonesia ataupun impor Uni Eropa dari Indonesia itu terhadap ataupun untuk bahan baku nikel itu kecil sekali, cuman 2%, tidak lebih. Tetapi kelihatannya ini menjadi membesar, ya. Tentu ada agenda-agenda yang lain. Nah, itu agenda tersebut sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan, baik melalui YouTube, podcast, dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin fokus kepada tema ataupun orientasi tujuan daripada podcast ini kita buat, yaitu untuk educate, motivate, kemudian inspire, dan sharing each other. Maka pada saat ini saya lebih kepada inspiring, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh presiden kita Bapak Jokowi ini. Bulan yang lalu ketika saya mengupload sebuah video di YouTube, ya, terkait dengan gugatan kawan-kawan atas ijazah yang diduga ijazah palsu Jokowi. Sesudah saya pelajari, saudara, saya cek informasi-informasi yang ada di YouTube terkait dengan apa yang digulirkan masalah ijazah palsu ini. Maka saya waktu itu akhirnya membuat satu video yang saya beri judul, "Apapun hasilnya, Jokowi harus salah." Itu judulnya. Nah, oleh karena itu saya ditanggapi oleh banyak orang secara negatif. Ada yang mengatakan saya ini buser lah dan sebagainya. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, saya tidak ada urusan dengan buser. Dan saya bukan buser. Kalaupun ada buser yang lain saya nggak tahu. Tapi saya tidak. Saya hanya jujur mengakui pemikiran saya, jujur mengakui apa yang saya lihat. Nah, kenapa saya singgung itu? Karena apa yang dicapai oleh pemerintah ini sekarang ini sepertinya seperti tidak berarti dibuat oleh banyak orang. Di sini menurut saya ada ketidakjujuran. Itu sebabnya saya punya pemikiran menyampaikan ini kepada kawan-kawan untuk memberikan pemikiran khususnya kepada kawan-kawan, katakanlah orang-orang muda yang gampang terprovokasi oleh hal-hal yang tidak proporsional, oleh hal-hal yang tidak
positif. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, kalau Anda simak apa yang dikatakan Jokowi, sekalipun kita kalah jangan takut. Hilirisasi akan tetap dijalankan. Saudara, belum ada presiden sebelumnya ya yang pernah melakukan hal seperti ini di negara ini. Bung Karno mengatakan go to hell with your AIDS. Itu masalah bantuan dari negara-negara lain karena dia nggak mau didikte. Jokowi sama, dia tidak mau didikte dan dia tidak mau menggadaikan, mengobral resources, harta kekayaan Indonesia ini. Bandingkan dengan para pemimpin kita yang sebelumnya yang menjual minyak dan gas dari Papua dengan hanya $3 per barel. Anda bisa bayangkan itu, sakit hati kita. Nah sekarang ini Jokowi membuat Indonesia ini menjadi berharga di mata dunia, membuat Indonesia ini terbang sangat jauh di atas daripada pemikiran kita, sehingga orang lain membuat, karena orang lain atau negara-negara lain melihat atau menempatkan Indonesia ini sekarang menjadi satu negara yang luar biasa. Itu oleh karena Jokowi. Anda lihat kemarin pada waktu konferensi G20, satu-satunya negara yang pemimpin yang berhasil membuat Xi Jinping ketawa dan Biden bisa bertemu, ya, hanya Jokowi. Semua senang, semua puas. Nah sekarang dia berhadapan dengan Uni Eropa. Ada juga kawan-kawan yang masih menjelekkan Jokowi ini dalam hal karena kita kalah berhadapan dengan Uni Eropa. Saudara-saudara, kawan-kawan mungkin banyak juga bepergian ke Eropa, ya. Tetapi coba renungkan ketika Anda pergi ke Eropa, keliling Anda di sana, ya. Eropa itu mungkin buat kita itu maju, ya. Dan mereka ingin mempertahankan kemajuan mereka. Tetapi ingat, kemajuan mereka itu sesungguhnya dibiayai oleh keterpurukan kita selama ini. Ratusan tahun kita dijajah, ratusan tahun harta kekayaan kita dikeruk oleh negara-negara Eropa. Anda belum pergi ke Venesia, lihat bagaimana mereka, peradaban mereka di sana. Itu banyak disokong oleh resources dari Indonesia, ya, hasil bumi dari Indonesia. Demikian juga di Belanda dan negara lain. Tidak salah kalau Jokowi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Eropa sekarang terhadap Indonesia adalah bentuk kolonialisme yang baru. Oleh sebab itu harus dilawan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, khususnya kepada orang muda, menurut saya Jokowi ini adalah seorang petarung dan inspirasi kepada orang-orang muda untuk melakukan satu terobosan-terobosan terhadap kebuntuan yang dihadapi. Mungkin orang-orang muda, kawan-kawan dimanapun Anda berada, tentu Anda tidak berpartisipasi mungkin dalam hal urusan-urusan yang besar seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi dalam urusan yang sekecil-kecilnya pun, kita harus mempunyai inspirasi. So young guys, dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah, ya. Boleh kita gunakan apa yang dilakukan oleh Jokowi menjadi inspirasi buat kita. Tidak hanya berkata, oke, saya dukung Jokowi. Mungkin saya tidak bisa mendukung Jokowi. Karena apa? Karena saya tidak bersinggungan langsung. Tetapi dengan pemikiran, dengan sikap tindak kita terhadap lingkungan, terhadap apa yang sedang kita hadapi, dengan pikiran positif, ya, dengan selalu mencari terobosan-terobosan atas apa yang sedang kita lakukan, atas apa yang sedang kita hadapi, maka kita akan berhasil. Percaya, Uni Eropa akan tunduk kepada Indonesia dalam hal ini, akan mengikuti ini nanti. Saya yakin 100%. Saya tidak perlu jabarkan terlalu jauh. Akan tetapi yang penting buat saya sekarang adalah apa yang dilakukan Jokowi ini menjadi inspirasi
So, young guys, young men, be inspired dengan apa yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi ini. Be inspired, ya, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan. Jangan pernah menyerah. Dan apa yang dikatakan, biarlah dan kita harus melakukan supaya negara-negara lain tunduk kepada kita. The problem is, what should be done agar orang lain menghargai Anda dalam hidup Anda. Be positif dan selalu berkarya. God bless.